Saya di sini akan memperagakan bagaimana cara merakit komputer ya. Seperti yang ada di YouTube itu kan banyak. Nah, ini akan saya coba melakukan perakitan komputer. Yang harus dipersiapkan itu adalah obeng, kemudian baut ya. Bautnya ini sudah siap, kemudian casing. Ini kabel SATA, kemudian ada heatsink fan, kipas, RAM, hard disk, ya Pak, prosesor ya, DVD room, motherboard, ini apa? Nah, power supply ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan itu seharusnya itu tidak ada urutan yang pasti, tapi yang menurut pengalaman saya itu yang harus kita rakit dulu adalah motherboard ya, biar mudah. Motherboard, ini motherboard ya. Kemudian kita pasang RAM-nya dulu. Ini RAM, ini adalah slot RAM-nya. Kita pasangkan sesuai dengan lubangnya ini ya, kita paskan di slot RAM ya. Caranya seperti ini. Udah ya. Lalu kita tekan aja nih. Udah. Ini cara memasang RAM ya. Kemudian prosesor ya, prosesor kita pasang. Caranya kita ambil kuncinya dulu ini, kemudian kita lepas, kemudian pasang aja prosesornya di soket prosesornya. Ini namanya soket prosesor. Kita paskan, ada lekuannya ya. Ini ada lekuan 2. Nah, di sini juga ada lekuan 2, kita paskan. Kalau nggak pas ya nggak bakal bisa masuk ya. Nah, ini ya. Terus baru kita paskan kuncinya, kita tarik, lalu kita kunci ya. Ini cara memasang prosesor ya. Setelah itu kita pasang ini apa namanya, heatsink fan atau kipas prosesor ya. Fungsinya untuk mendinginkan suhu yang ada di dalam prosesor dan di dalam komputer ya. Kita tarik dulu. Kemudian kita masukkan di lubang 4 ini kan ada 4 lubang, kita masukkan aja. Kemudian yang kabel ini kita dekatkan dengan konektornya, konektor listriknya. Konektor listriknya di sini ya, konektor listriknya di sini. Jadi kita masangnya gini, dia dekat dengan konektor listrik ya. Ini caranya. Kita letakkan dulu di atas, kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan ujung yang apa itu, ujung yang ada atomnya ya. Sudah masuk baru kita tekan, lalu kita putar ke kanan ya. Kita tekan, putar ke kanan, kita tekan lagi, putar ke kanan ya. Semuanya di 4 kunci itu. Nah, ini sudah kencang ya. Kalau masih black berarti kalian belum kencang masangnya. Masang kipas prosesor ya. Kemudian kita tancapkan ini listrik ya. Biar dapat listrik kita tancapkan di sini. Nah, ini di sini ya. Nah, ini biar dapat listrik ya. Sesudah itu baru kita pasangkan ke
Kemana? Kita pasang kemana? Oh, motherboard ya. Nah, motherboard. Ini motherboardnya. Kemudian kita pasangkan aja. Kira-kira gue gitu. Biasanya enggak. Ini kita pot dulu enggak apa-apa. Yang penting kita bisa masuk gitu ya. Nanti praktek semua ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 baut ya. Untuk baut motherboard, kan dalam video. Buat motherboard ini ya, yang seperti ini. Jangan kebalik, jangan salah maksudnya. Beda, baut motherboard sama baut power supply itu beda besarnya ya. Ini baut power supply, ini baut motherboard. Bukan warna, bukan masalah warna, tapi ukurannya ya. Ukurannya kecil kalau motherboard ya. Kita masukkan obeng. Jadi kamu beli harus bilang Buat kok beli? Gak usah beli, di sini banyak ya. siapa kalau sebesar kaget Oh, mau rakit sendiri itu biasanya sudah ada bautnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dikasih baut semua. Muternya ke kanan ya. Tapi nggak usah kenceng-kenceng ya, udah gini aja. Tidak usah terlalu kencang. kok beda-beda Pak? Apanya? Nih bautnya Beda kan warnanya dua, tapi ukurannya kecil. ukurannya sama ya. Nah, jangan sampai salah baut ya, karena bisa mengakibatkan jol ya. Apanya? Ini Pak Bukan, ini baut harddisk. beda loh. Beda, ini yang ada piringnya ini ya, itu yang buat motherboard. Jangan sampai salah ya. Kayak gini video nih. Nah, ini baut nganu power supply itu. Kalau ini Nah, ini motherboard juga sama ya. Buat motherboard, buat power supply, baut harddisk, baut DVD itu beda semua ya. Beda semua. Nanti kalau bingung bisa engko tak upload nang YouTube ben delok ya. Durasinya agak lama, enggak apa-apa ya. Kemang kurang? Kurang. Nah, ini cara memasang motherboard ya. Oke, ini sudah kencang. Kemudian yang selanjutnya kita pasang kabelnya dulu. Ini namanya kabel phone panel ya. Kabel phone panel. Ini ada tulisannya reset SB. Kemudian power SB. Ada power LED plus, power LED min. Ini HDD LED. Yang ada tulisannya LED ini untuk indikator lampu ya. Lampunya biar nyala loh. Yang terpenting itu adalah reset dan power SB ya, penting semua. Tapi kan paling penting adalah reset dan power SB. Umpamanya yang LED tidak dipasang nggak masalah, tapi nggak ada lampunya tidak menyala. Nah ini ya, ini ada power SB ya. Di sini ada tulisan power SB ya. Kita berapa? Power SB.
power USB letaknya di sini. Tulisannya kecil-kecil ya. Itu ada reset USB. Reset USB letaknya di sini. Kalau nggak jelas nanti dikasih lampu ya kalau pas praktek. Kemudian ini ada tulisan LED di depan. LED ini power LED ya. Di sini. Peteng ya. LED LED di sini. Ya, ini LED LED. Kemudian power LED plus min di belakangnya LED LED. Ya. Di sini ya. Nah, karena ini kebanyakan yang paling sulit itu kalian memasang ini front panel ini ya. LED apa? Power LED, reset USB, LED LED dan power LED ya. Reset dan reset. Kenapa saya suruh masang kabel yang ini ya? Karena ini nanti ruwet. Kalau kalian pasang power supply-nya dulu nanti bingung ya. Bisa bingung. Ini kemudian ada audio. Ya, sehingga USB ini biasanya. Ini biasanya USB, tapi hilang tulisannya udah. Ini audio. Audio kita tancapkan di audio aja. Ini ada tulisan audio kan? Tancapkan sini audio. Audio itu untuk apa? Suara. Ya, biar ada suaranya komputernya ya. Nah, ya. Kalau kebalik nggak bisa ya. Tadi saya kebalik, jadi nggak bisa masuk. Nah, ini audio. Kemudian USB ya. USB itu biar kalian bisa nancapkan USB kemudian terbaca oleh komputer. Ini makanya dipasang. Ini ada USB 1, USB 2 sembarang ya. Tapi ya kalau USB 1 ya dipasang di USB 1. Ini ya. Dah, kabel sudah terpasang, kemudian kita pasang power supply. Ini apa? Power supply. Ya, power supply ya. Caranya gini. Ke dalam. Balik. Kalau kebalik nggak bisa ya. Ini harusnya gini ya. Kemudian kita baut di belakangnya. Untuk baut power supply seperti ini. Beda ya. Beda dengan cara masang power supply. Nah. Kemudian kita cari lagi baut power supply itu yang besar ya. Baut power supply. Jangan baut power supply kalian buat baut motherboard ya. Itu bisa dol, bisa rusak. Nah, makanya nanti hati-hati. Kalau mau baut motherboard nanti tanya saya dulu ya. Pak, ini bautnya benar apa enggak? Kalau ya udah pasang ya. Masanya ya udah kenceng-kenceng, yang pentingdet. Udah. Kemudian ada 4 bautnya. Oke, udah ya. Kemudian kita tancapkan kabel kabel power dari power supply ke motherboard ini ya. Ini banyak di sini. Ini untuk listrik. Udah, ditekan aja. Udah. Kemudian ada satu lagi.
Ini ya. Nah, dua power listriknya di sini. Disesuaikan penguncinya ya. Kuncinya di sini. Berarti ini masuknya sini, kotak ini. Kita tancapkan. Nah, kalau nyopot nanti dibenggang ya. Ini kuncinya dibenggang gini, kemudian kita copot. Kalau kalian langsung tarik, itu bisa patah nanti ya, karena ini ada penguncinya. Penguncinya kamu pencet dulu. Kunci ini toh, kita pencet, baru diongkek-ongkek tarik ya. Sama, ini juga ada penguncinya yang ini. Kalau kamu tarik gini nggak bisa, patah nanti ya. Penguncinya kita pencet dulu, baru kita tarik. Nah, gini. Oke, baik. Ini sudah. Selanjutnya kita pasang harddisk ya. Harddisk letaknya di sini. Nah, kita baut pakai baut harddisk. Baut harddisk sama baut power supply itu hampir sama. Umpamanya kalian pakai baut power supply itu juga bisa. Ini buat power supply kita masukkan ke baut harddisk ya. Bisa. Tapi kalau untuk motherboard nggak boleh ya, nanti bisa dol. Kalau dol nanti motherboardnya kendor itu ya. Nah, ini harddisk cukup dua aja. Kemudian kita masukkan kabel powernya di sini. Ini kan ada penguncinya, ada apa? L ya. Kita sesuaikan dengan sini. Berarti ini posisinya padangi mas. Teng. Nah, posisinya gini berarti ya. Nah, posisinya gini. Ini untuk listrik, ini untuk powernya. Kemudian kita pasang kabel data. Kabel data ini apa namanya? Kabel data apa? Ya, SATA ya. Kita masukkan di sini. Sembarang untuk kabelnya. Ke motherboard 1. Kemudian ke harddisk. Posisinya gini. Kalau nggak bisa masuk kita balik aja, nggak masalah. Kita balik aja. Mungkin ya apa-apa. Karena tadi ini harusnya masanya di sini, tapi udah terlanjur di situ ya udah. Ini posisinya gini. Dan jadi sudah terpasang. Kemudian kita pasang ini apa? Dirom ya. Dirom kita pasang melalui dari luar ya. Kita masukkan dari luar sini. Kita masukkan dari luar. Balik kalau gelem lu. Seret. Seret ya. Ini malah copot. Kenapa dia seretnya? Nah, ini ya. Tapi sebelum kita baut, kita pasang dulu kabel powernya, biar enak. Kalau kamu baut dulu, itu biasanya susah masang kabel powernya ya. Gini, pasang dulu kabel powernya. Kemudian ini kabel apa? Kabel data SATA. Kabel data SATA. Satu apa?
Vidi, yang satunya ke mau gini ya. Udah, kemudian kita baut pakai baut motherboard ya. Buat motherboard itu yang kecil ya, cukup 2 saja. Kecil semua. Wah, ini wis dol berarti ini wis tahu dibaut nganu apa? Baut yang besar, jadinya dol ini. Masalah kan kita latihan ya. Kita baut pakai baut yang besar karena ini sudah terlanjur dibaut dengan baut yang besar. Hitung ya. Kemudian ini yang terakhir adalah lankat. Ini perangkat tambahan. Perangkat tambahan itu bisa lankat, bisa VGA cut dan lain-lain ya. Lankat ini untuk menghubung ke jaring. Caranya masukkan ke sini, ini soketnya. Kemudian kita baut aja pakai baut besar ya, pakai baut power supply bisa. Kita baut pakai baut power supply. Nah ini ya sudah jadi, cuman gini doang ya. Kira-kira kalian bisa? Nah, memang ya. Ini sudah jadi. Ya, jadi untuk menutup casingnya nggak usah apa-apa, nanti gampang menutup gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Nanti kalian praktek satu ya. Prakteknya 2 kali, yaitu bongkar dan pasang dan bongkar ya. Pasang dulu, nanti dibongkar lagi buat praktek temennya. Itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.